sudah hidup, sebagian sudah hidup di wilayah situ. Namun kekurangan tentunya masih ada. Contoh nih, saya semalam mau nyari baju Baduy aja, sulitnya minta ampun. Coba kita membayangkan, termasuk ini PR anak-anak muda ini. Bayangkan suatu saat setiap toko ada pakaian Baduy. Mindset is pray, pola pikir adalah doa. Jadi yang hadir saat ini bayangin di sini. Suatu saat akan saya punya toko pakaian adat. Nyarinya beberapa kecamatan nggak ada. Sekarang coba langsung di lapangan nyari pakaian budaya, sulit sekali. Betul. Satu kecamatan belum tentu ada. Nah inilah yang saya pingin ini. Jangan-jangan cuma satu kabupaten. Sekarang pengennya kita setiap desa itu ada toko budaya. Setiap desa ada toko budaya, setiap kecamatan, kabupaten. Jadi gampang. Masa kita kalah dengan pakaian dari luar negeri? Padahal yang kebanggaan kita, yang jadi masalah juga dari kita, setelah melihat kekurangan-kekurangan dari pemerintah itu, kita suatu saat yang akan menyempurnakan. Oh, bagaimana supaya penghidupan di wilayah itu hidup semua? Contoh, kalau ada perusahaan besar, ini kan sekarang pakai tenun. Pakai tenun, memang kalau pakai tenun itu mungkin dari bahan bakunya dan lainnya masih bermasalah saat ini karena stok di mana-mana nggak ada, nggak semua ada. Tetapi dari kita, bagaimana suatu saat saya jadi pengusaha pakaian Baduy? Tanamkan dari sekarang. Apa yang Anda pikirkan, tandanya sudah dekat. Apa yang Anda katakan akan terjadi. Mindset is pray, pola pikir adalah doa. Maka dari itu, dari kekurangan-kekurangan yang ada di mana-mana, terutama di 8 kabupaten ini, belum semuanya berjalan. Belum semuanya berjalan lancar. Dari sekarang, ayo setelah itu, dari pemerintah sendiri, coba. Dari pembelajaran semua tentang tenun dan sebagainya itu diajarkan kepada sekolah-sekolah Bapak. Nah ini belum ada. Saya tanya anak saya tiga-tiganya, kamu udah pernah diajarin tenun belum? Belum. Tenun Baduy? Belum loh. Kita tinggal di wilayah Banten, tapi kebanggaan kita belum diajarkan. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua, minimnya SDM kebudayaan. Nah ini harus ditinggalkan juga. Maka dari itu kata Bung Karno, berilah aku 10 pemuda, akan kugoncang dunia. Nah ini 10, lebih dari 10 ini. Iya. Kalau yang hadir saat ini akan menggoncang Indonesia gampang. Bikinlah karya, bikinlah prestasi yang dari Banten ini munculkan. Di sana memunculkan goloknya, betul enggak? Di sini munculkan musiknya, di sana munculkan tarinya, di sininya bahasanya, di sininya pakaiannya. Setiap yang ada kebudayaan atau warisan nenek moyang ini minimal dari kita sendiri. Ayo jaga, kata Bu Sri, jaga. Setelah jaga, saya harus melestarikan, saya harus jadi pengusahanya. Jadilah pemain, jangan hanya jadi penonton. Ini virus positif, ini termasuk spiritual nih. Semua yang hadir saat ini anak-anak muda suatu saat jadi orang besar semua. Amin. Yang mengangkat wilayah Banten adalah yang mulai hadir saat ini. Yakin, Tuhan alam seluruhnya menyaksikan bahwa ini sudah mau mulai mengangkat kebudayaan dari Banten. Yakin? Yakin nggak? Harus yakin. Harus yakin. Di saat engkau yakin, Gusti Allah akan memberkahi. Betul. Allah itu gimana yakinnya hambanya. Kata Allah begini, saya mah yakin, gimana yakinnya hambaku kepadaku. Karena itu saya yakin, suatu saat Banten akan jadi mercusuarnya provinsi dunia. Siapapun akan melihat. Kalau nggak percaya kita buktikan. Andai kata semua sekolah setiap hari Kamis pakai pakaian Baduy, se-Banten, bahkan se-Indonesia, dunia melihat nggak? Lihat. Minimal dari Banten loh, dari Banten dulu, hari Kamis. Ini Nuwun Sewu, hari Jumat itu budaya dari luar, tapi kita akui sebagai budaya kita. Sinkronisasi, pakaian koko. Hari Jumat pakai pakaian peci, benar nggak? Hari Kamisnya atau hari apanya pakai pakaian Baduy. Saya yakin ini akan menggebrak sedunia. Oke. Mungkin ini sampai ke nasional nih. Semua pakai pakaian Baduy hari Kamis atau hari yang juga lain. ada wacana juga yang katanya mewacanakan untuk generasi muda khususnya para pelajar menggunakan baju adat juga itu ada wacana juga dari kementerian ya Pak ya kalau tidak salah ya, Kementerian Pendidikan ya dan Kebudayaan. Baik, kita akan mungkin jeda dulu karena kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya kepada narasumber. Kita tampung dulu, boleh dari sebelah kanan, silakan. Boleh berdiri.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya.